Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Edi Saputra dari ATN 5C akan mempresentasikan tugas hukum administrasi negara tentang pengantar hukum administrasi negara. Yang pertama, ruang lingkup hukum administrasi negara. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Teori ini menjadi dasar dari hukum yang berlaku pada negara-negara seperti Indonesia. Menurut para ahli, Hamid S. At-Tamimi, arti Rechtsstaat yang berasal dari bahasa Jerman dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan a state based on law atau a state governed by law. Secara sederhana dapat dimaknakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Menurut Wirjono Projodikoro, hukum yang berdaulat karena negara pada umumnya dan negara Indonesia khususnya merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan dari pemerintah harus berdasar atas hukum. Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. D. Menurut Sudiman Kartohadiprodjo berpendapat sama dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang mengartikan negara hukum sebagai negara di mana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum. B. Sejarah negara hukum. Ditinjau dari sudut pandang sejarah, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang sejak tahun 1800 sebelum Masehi. Namun apabila ditelusuri lebih jauh, akan terjauh dari perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan historis manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep yang universal, namun pada tataran implementasi ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Hal ini dapat terjadi di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain, juga karena adanya pengaruh perkembangan historis manusia. Ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Dua, hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum. Tiga, adanya perlindungan dan penegakan HAM. Empat, sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. 5. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas. 6. Adanya peradilan pidana yang perdata. 7. Legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Tipe-tipe negara hukum. Yang pertama, tipe negara hukum liberal atau klasik. Negara hukum liberal adalah negara hukum yang dalam arti sempit dan tugasnya sesuai dengan jiwa zaman liberal yang tidak lain hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial ekonomi berdasarkan asas laissez-faire dan laissez-aller. B. Tipe negara hukum formal. Negara formal adalah negara hukum dalam arti sempit atau biasa juga disebut sebagai negara undang-undang, oleh karena implementasi penyelenggaraan pemerintah negara didasarkan hanya atas peraturan perundang-undangan yang tertulis. Tipe negara ini sangat dipengaruhi oleh paham legisme dan positivisme hukum. Yang tiga, tipe negara hukum material dan negara hukum substansif. Jika pada negara undang-undang hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan dan orientasi pada penegakan undang-undang dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum, maka pada tipe negara hukum material atau biasa juga disebut dengan negara hukum substansial, tidak demikian halnya. Oleh karena pada tipe negara hukum material, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan atas hukum dan keadilan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang menjaminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. 2. Peran negara hukum bagi hukum administrasi negara. Peran negara hukum sangat penting bagi hukum administrasi negara karena dapat membantu lembaga-lembaga negara dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Baik itu dalam mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga negara tersebut. Dalam konsepsi welfare state, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Orientasi pada kekuasaan yang sangat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayanan publik
dan cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Objek kajian hukum administrasi negara. Dalam studi hukum administrasi negara terdapat dua objek kajian, yakni objek material dan objek formal. Objek material dalam studi hukum administrasi negara adalah manusia, yaitu aparat pemerintahan sebagai pihak yang memerintah, dan warga masyarakat sebagai pihak yang diperintah dalam hubungan hukum publik, bukan hukum privat. Kalau gestur fungsi tidak dilaksanakan, maka roda pemerintahan akan macet. Objek formal adalah perilaku atau kegiatan atau keputusan hukum badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan atau regeling maupun bersifat ketetapan atau base checking. Yang dimaksud dengan lapangan hukum administrasi khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijakan penguasa. Hubungan hukum tata negara. Hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara memuat aturan-aturan yang menguasai jalannya lingkaran politik dari pemerintah. Jadi aturan-aturan mengenai organisasi pemerintahan, mengenai alat-alatnya, pengendalian, tentang dipengaruhinya pihak penguasa oleh masyarakat umum dan perlindungan hakim. Jadi hukum tata negara memuat prinsip-prinsip dasar. Aturan-aturan pokok tersebut dapat dikemukakan dalam bidang berbagai konstitusi. Hukum administrasi negara juga mengenal aturan-aturan yang berkaitan dengan proses politik dan pemerintahan. Hukum tata negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara memberi tugas dan wewenang jabatan pada badan pemerintahan ketika dijalankan. Tugas dan wewenang secara organisatoris yang diperbolehkan dari hukum tata negara akan dijalankan, dan hukum administrasi negara mengaturnya. Hukum administrasi negara merupakan tindak lanjut dari hukum tata negara, artinya tugas dan wewenang, fungsi, jabatan, badan administrasi dijalankan diatur dalam hukum administrasi negara. Sebagaimana dikatakan oleh Turnberg, bahwa hukum administrasi negara adalah sebagai perpanjangan dari hukum tata negara atau hukum sekunder dari hukum tata negara. Walaupun hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan jenis hukum yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan secara tegas karena keduanya mempunyai keterkaitan sangat erat. Hubungan mendasar antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara melalui pendekatan isi dan objeknya, maka dapat digambarkan bahwa hukum tata negara sebagai suatu gabungan peraturan yang mengadakan badan-badan hukum yang memberi kekuasaan kepada badan-badan yang tinggi dan rendah. Itulah hasil tugas dan hukum administrasi negara dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.